بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, pada hari ini sempat kita membahas tentang masalah sebab-sebab lemahnya iman. Dari salah satu buku yang berjudul 31 Sebab Lemahnya Iman. Dan bagaimana kita sudah menjelaskan sebenarnya bahwasanya sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan seorang muslim adalah keimanannya. Kapan Anda merasakan ada keimanan dalam hati, yaitu selalu merasa ingin dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa terbebani kalau ada kewajiban yang Allah perintahkan, ataupun apapun perintah Allah yang Anda tidak sempat kerjakan, maka Anda merasa terbebani. Kalau ada satu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Anda langsung beristighfar dan bertaubat, maka itu tanda keimanan. Itu tanda keimanan. Dan iman ini bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan sekali kita untuk memupuk keimanan kita. Bagaimana kita menjadikan iman itu sebagai sumber kita yang nomor satu. Artinya sumber target kita dalam kehidupan. Supaya memang semuanya ini diwarnai dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu sangat indah. Kalau Anda bisa mengemasnya dengan sebaik mungkin, maka tentu dia akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Dia akan mendorong seseorang agar selalu bersyukur di saat nikmat sedang melimpah. Dan juga dia akan mendorong seseorang untuk memohon ampun dan bertaubat di saat memang ada kesalahan. Dan pada saat ada cobaan maka bersabar. Maka akan bersabar. Iman akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan Ramadan saatnya kita memupuk keimanan itu. Dan kita sudah membahas teman-teman sekalian di hari tadi tentang masalah kita mengulangi kembali sebab lemahnya iman itu adalah kurang ikhlasnya dalam beramal, masih berharap balasan dari manusia. Dan juga kita sudah membahas tentang sebab yang kedua, yaitu tidak normalnya atau tidak stabilnya emosi dan tidak diletakkan pada tempatnya. Kemudian juga yang ketiga adalah banyaknya mengenang masa lalu yang buruk, yang penuh dengan kemaksiatan, sehingga ada celah di mana syaitan bisa masuk mengingatkan dia kembali tentang dosa-dosanya yang lalu itu, dan akhirnya bisa saja dia terjerumus kembali ketemu sama teman-temannya, kembali melakukan perbuatan yang sama, dan akhirnya terperosoklah dia dalam lembah kemaksiatan, dan akhirnya hancur semua benih-benih iman yang sudah dia pupuk selama ini. Teman-teman sekalian, jangan sia-siakan Ramadan. Seperti Anda rasakan sekarang kita masuk di Ramadan, selama ajal belum datang, Anda juga akan keluar dari Ramadan ini. Sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lalu. Dan waktu terus berjalan sampai ajal kita datang. Maka cobalah menjadi hamba Allah yang terbaik, yang paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang dimana yang selalu rindu dengan amal-amal soleh, selalu merasa takut dari perbuatan dosa, dan selalu merasa kurang dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya terus kita berusaha mengabdi dan menundukkan diri kepadanya. Kita akan bahas insya Allah pada malam ini, buka sesi tanya jawab, Anda bertanya dan kami menjawab. Tentu sekali lagi sering saya ulangi ini sebatas ilmu saya yang saya ketahui. Kalau ada benar ambil dan amalkan, kalau ada salah maka dari saya dan syaitan tentu jangan diamalkan. Saya coba berusaha insya Allah untuk menjawab apa yang teman-teman hadapi sebagai sebuah permasalahan. Dan saya akan mulai insya Allah membaca pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya agar tidak gampang menghakimi orang, tidak gampang menghakimi orang lain dengan riya. Ustadz, musola dekat kos saya azan asarnya lebih sejam dari waktu aslinya. Bagaimana itu Ustaz? Apa
masuk dalam mengakhirkan waktu sholat. Sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian, apa hubungannya Anda, terutama penanya di sini? Saya mau tanya balik, apa hubungannya Anda dengan amalnya orang lain? Apa hubungannya? Kenapa harus sibuk menilai amal orang lain itu riya atau tidak? Itu dulu yang Anda perbaikin itu. Karena yang saya tangkap di sini penanya ya, berusaha untuk tidak gampang menilai orang riya atau tidak. Pertanyaannya sekarang, kenapa Anda harus menilai orang? Untuk apa kita menilai orang? Kita kan tidak pernah ada dalam syariat diperintahkan untuk menilai orang, gitu kan? Gak ada kewajiban dalam hidup kita seperti itu. Bahkan itu bisa melahirkan sesuatu yang salah di situ. Kalau Anda tetap mau menilai orang lain, kan gitu. Jadi itu dulu yang pertama, perbaiki itu dari diri Anda, jangan tidak usah mencampuri amal soleh orang lain. Apakah dia ikhlas, tidak ikhlas, banyakkah dia sedekah, tidak banyak sedekah, berapa kali dia khatam Quran, apakah dia tidak khatam Quran, dia puasakah, tidak puasakah, sholatkah, tidak sholatkah, enggak urusan sama kita sama sekali. Kecuali satu keadaan, memang Anda melihat depan mata orang ini tidak mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan atau melakukan pelanggaran. Nah di saat itulah Anda punya kewajiban meluruskan kesalahan dia, ya, meluruskan amal soleh yang dia tidak kerjakan, agar dia kerjakan, dan juga dosa agar dia berhenti. Kalau selain daripada itu tidak usah. Kita nggak ada kewajiban untuk itu. Bahkan ulama menganjurkan bahwasanya apapun yang kita tidak tahu dari seseorang, nggak usah dicari tahu. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, makin bagus agama dia, ya, itu adalah kalau dia meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, tidak ada hubungannya sama dia. Jadi tidak sama sekali tidak campuri soal-soal seperti ini. Udah, bukan urusan saya gitu. Seperti itulah. Jadi ini caranya kalau menurut saya yang paling gampang. Kalau musola di dekat rumah Anda azan 1 jam lebih daripada waktu yang ada, perlu Anda pertanyakan. Tidak ada salahnya kalau Anda kenal pengurus, tanyakan kenapa azan asar terlambat. Jangan sampai nanti maghrib juga terlambat, gitu kan? Sehingga orang terlambat dari buka puasa. Nah, harusnya Anda tanyakan masalah itu. Kalau apakah itu menerlambatkan sholat? Ya tentunya. Ya. Dan itu tidak boleh dia menerlambatkan sholat tanpa udzur. Mungkin muadzinnya ketiduran, ya, sehingga dia lupa, atau mungkin jam di dalam masjid rusak, ya, sehingga dia mengikuti jam itu, kan seperti itu. Allahu a'lam. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana menyikapi sifat orang tua atau bapak yang memiliki sifat keras kepala dan tidak pernah mengalah dan egois? Ini sudah pernah ditanya gini, seingat saya beberapa hari lalu pernah ditanya. Hati-hati menghadapinya. Jadi Anda tidak boleh sampai membantah, menyakiti, nggak boleh. Seburuk-buruknya dia adalah orang tua kita, gitu, ya. Jadi jangan sampai terbalik. Jangan sampai Anda menilai orang tua seperti ini ternyata karena pendapat Anda tidak mau didengar oleh beliau. Itu haknya, gitu kan. Jadi saran saya tidak usah ya berinteraksi terlalu banyak dalam, atau bahkan tidak usah bantah sama sekali, ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqul lahum uffin, dan jangan ucapkan kalimat uff, ya. Ini orang tua, ayah saya, ibu ini, ayah ini. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahum qawlan layyina wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan santun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu di kantor lama sempat mengambil barang yang diberikan karyawan lain tanpa sepengetahuan atasan. Itu bagaimana Ustaz? Apakah saya berdosa dan kantor lama saya sudah bangkrut? Dosa. Anda zalim di sini. Kenapa ambil yang bukan hak Anda? Kita tidak boleh tamak terhadap hak orang lain, saudaraku seiman. Rezeki kita sudah tercatat, kata Hasan Basri rahimahullah. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan, maka tidak akan pernah jatuh di tangan orang lain. Kalau ada yang Anda ambil hak orang lain, maka dipastikan tidak akan berkah. Misalnya orang mencuri, orang menipu, tidak akan berkah dalam hidupnya. Akan selalu saja bermasalah, seperti itulah, ya. Maka bagaimana solusinya? Anda tahu nggak siapa pemilik hak? Dari pegawai dulu, teman Anda di kantor. Kalau Anda tahu siapa, maka hubungi dia. Hubungi dia, bilang dulu ada di kantor seperti ini hak Anda.
Pernah di kantor saya nggak kasih, ini saya kembalikan. Itu solusinya. Taubat kepada Allah SWT dan mengembalikan hak orang yang Anda zalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah tambahkan ilmu dan iman Ustaz, juga istiqamah di jalan Allah. Allahumma amin. Jazakallah khair. Dan insya Allah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana saya harus menghadapi suami yang pemarah dan emosinya yang menggebu-gebu? Ya jangan dipicu, ya. Jangan dipicu emosionalnya itu. Nanti dengan sendirinya akan reda. Kan marah itu kalau terpicu dia akan bergejolak, ya. Maka tidak usah interaksi dalam hal itu. Misalnya contoh, kalaupun sampai pada tingkat sangat parah, ya, maksudnya betul-betul naudzubillah suami Anda semoga Allah berikan hidayah, kalau betul begitu dia sudah sampai pada tingkat pasti menyalahkan Anda dalam setiap kali kegiatan. Apa saja Anda buat salah. Bawa kopi sedikit pahit, marah. Baju yang dia mau pakai lupa disetrika, marah. Semuanya serba marah. Maka saran saya Anda diam saja. Dan Anda bilang, baik maafin, saya akan perbaiki. Baik maafin, saya akan perbaiki. Begitu saja. Sambil doakan. Karena saya sendiri tidak menemukan solusi kalau memang ini yang betul ibu hadapi, ya. Kalau sampai pada tingkat kayak tadi saya bilang, betul-betul semuanya jadi masalah buat dia. Ya, Allahu a'lam. Sambil didoakan insya Allah. Tapi kalau memang dia marah karena ada kesalahan yang Anda lakukan, memang Anda tahu itu sebuah salah, Anda minta maaf. Insya Allah mudah-mudahan dia bisa berubah, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa cemburu berlebihan kepada pasangan kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Cemburu dalam Islam boleh, tetapi hanya pada pelanggaran agama saja. Pelanggaran agama saja, jangan lebih dari itu. Kalau pasangan kita melakukan pelanggaran agama, bermaksiat kepada Allah, di situ kita cemburu. Cemburu kita kenapa? Karena agama Allah dicoreng. Itulah perkataan Nabi SAW kepada para sahabat tentang cemburunya Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau sangat cemburu dengan agama Allah, karena ada seorang pernah datang mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh sama laki-laki lain, apa yang saya harus lakukan? Sa'ad langsung marah mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya akan hukum mati itu. Karena orang kalau sudah berumah tangga, berzina, itu kan dirajam, gitu kan. Saya akan hukum mati saja. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ini Sa'ad cemburu nih, lihat nggak? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi sendiri SAW cemburu dengan kita. Kenapa? Nabi SAW sudah sampaikan, ini loh, buat 1, 2, 3, 4, 5, ujungnya surga. Surga itu begini, terinci sekali. Ini dosa ya, riba, ini bahaya loh, nanti akan masuk neraka. Neraka itu begini, terinci. Nabi SAW cemburu. Kenapa sudah saya jelaskan ini? Lalu syaitan menyimpangkan dari jalan surga dan masukkan dalam neraka, masih ada yang pilih jalan neraka. Lalu kata Nabi SAW, Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Tapi di sini Nabi SAW memuji cemburunya Sa'ad karena agama Allah, karena terjadi pelanggaran. Dan ini teman-teman, cemburu berbahaya sekali. Dia bisa seperti bola liar kalau Anda tidak mengontrolnya. Jangan pernah cemburu teman-teman kecuali pada pelanggaran agama. Kalau cemburu pada anak, cemburu pada mertua, cemburu pada ipar, ya, ini bukan pada tempatnya ini. Ada mungkin seorang istri sibuk dengan anaknya. Lalu suaminya bilang, oh kamu kalau anak-anak kamu urus. Atau seorang suami begitu masuk rumah, anak-anak pada sambut ayahnya segala macam bermain, sampai tidak ada waktu banyak dengan istrinya. Lalu istri mengatakan, oh kalau anak-anak ada waktunya, kalau saya nggak ada. Ini keliru. Cemburu apa ini kepada anak sendiri? Kan bukan pada tempatnya, rusak fitrahnya, nggak boleh. Ya. Itu juga dengan itu orang tua kamu tuh nggak usah datang ke sini. Cemburu sama mertuanya. Bagaimana cara menghapus status orang mertua kita? Gimana caranya? Itu saudara mungkin, bagaimana menghapus status saudaranya? Nggak mungkin. Gitu kan? Jadi jangan salah. Dan ini seperti bola liar tadi saya bilang. Kalau dibiarkan ini dianggap, oh karena cinta jadi cemburu, bahaya sekali. Nanti akhirnya pasangan kita berdiri dekat tembok pun kita cemburui. Kenapa kau berdiri di sana? Pasti ada kenanganmu. Jadi kemana-mana. Ini bahaya, dan ini membuat pasangan gak nyaman kalau seperti itu. Karena cemburu buta ini akan melahirkan kecurigaan yang sangat banyak, dan akhirnya melontarkan pertanyaan terus yang menyudutkan pasangan. Yang akhirnya membuat orang jadi tidak nyaman, gitu kan. Dan ini berbahaya. Ini bukan melahirkan cinta, malah bisa kebencian. Oleh karena itu lebih baik jangan
ke situ arahnya, ya. Harusnya Anda memahami poin-poin seperti ini. Jadi insya Allah nggak perlu, kecuali terjadi pelanggaran agama, ya. Jadi walaupun syaitan bisikin, lawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana anak yatim yang belum balik? Puasanya rajin, apakah ayahnya dapat pahala? Anak yatim yang belum balik, apakah ayahnya dapat pahala? Insya Allah. Insya Allah. Semua kita ini akan dipanen pahalanya oleh orang tuanya. Semua kita, tidak terkecuali. Sebab Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat, semua yang kalian lakukan dari hasil perbuatan kalian adalah sumber pahala buat kalian, dan anak kalian adalah sumber pahala, adalah hasil kalian. Saya sekarang ceramah begini, mungkin ayah saya di Makassar tidak tahu kalau saya sedang ceramah sekarang. Karena memang saya belum beritakan ke beliau masalah live kan gitu. Malam ini misalnya. Tapi beliau tidak tahu ini pertanyaan berapa banyak sudah saya jawab. Mungkin beliau di Makassar lagi istirahat atau mungkin lagi makan malam. Saya juga belum sempat menanyakan sekarang beritanya seperti apa. Tapi maksudnya di jam ini ya. Tapi tetap beliau panen pahala. Seperti itulah. Ya, jadi apapun yang dikerjakan anak kita dari kebaikan, insya Allah kita panen pahala. Kalau keburukan maka masih dirincikan oleh para ulama. Kalau Anda sebagai orang tua penyebab anak Anda berbuat maksiat kepada Allah, di situ Anda panen dosa. Misalnya Anda sengaja suruh pacaran, Anda sengaja bergaulkan bebas, Anda sengaja larang pakai hijab, Anda sengaja udahlah nggak usah sholat gitu-gitu. Maka itu Anda dapat dosa kalau dia buat dosa. Tapi kalau misalnya bukan Anda sudah ingatkan sholat nak, puasa nak, tutup aurat, tapi dia terpengaruh dengan lingkungan dan segala macam, jadi rusak, maka di sini Anda tidak dapat dosa. Sebagaimana kasus Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya, ya, karena anaknya itu kufur, ya, kufur di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sudah dinasihati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ustaz, saya baru menikah, bacaan saya belum lancar, tapi sudah mengimami istri saya. Bagaimana soal hukumnya? Tidak apa-apa. Asal bacaan benar. Kalau belum lancar, ya nggak ada masalah. Tapi yang penting bacaannya benar, gitu ya. Allahu a'lam. Dan pilihlah surah-surah yang pendek, yang kira-kira surah itu bisa lah insya Allah ya, membuat Anda menjawab, maksudnya mengimami, mengimami istri ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Saya yang sakit jiwa dan besok harus berobat ke Grogol. Saya depresi karena jatuh dari kaya, dan semua kajian Ustaz saya sudah dengar, doakan saya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan Anda normal, Anda sehat, dan saya yakin Anda sehat. Terbukti Anda bisa menulis seperti ini. Jangan diikuti dengan bisikan syaitan melemahkan jiwa Anda. Tolong yang ikuti, yang sekarang bertanya ini, perhatikan baik-baik. Saya yakin Anda sehat, Anda bisa, Anda mampu, dan Anda akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh keyakinan sebagai seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat. Apa manfaatnya Allah engkau dekat kepada kami? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab permintaan-permintaan hambaku kalau mereka minta. Falyastajibu li, maka mereka seharusnya hanya meminta kepadaku. Wal yu'minu bi, mereka harus beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Anda pasti sembuh. Tulisan ini bukan tulisan orang yang sakit jiwa, orang yang normal dan sehat insya Allah. Ya, saya doakan Anda sehat dan yakin, ya, ibu atau bapak ini yang sedang bertanya, yakin Anda tidak sakit, Anda sehat, dan Anda akan maju dan sukses insya Allah. Move on. Tidak ada kata-kata terlambat. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berobat, ikhtiar, sambil saran saya adalah ruqyah. Coba baca ayat-ayat ruqyah, tiup telapak tangan, usap ke tubuh. Rutinkan selama Ramadan sebulan penuh. Saya ingin terima berita gembira, Anda akan sampaikan kepada kami semua, saya dan teman-teman yang ikut acara ini, saya sudah sembuh Ustaz. Allahumma amin insyaAllah. Dan saya mengajak teman-teman di sini semuanya yang ikut acara kita, doakan agar saudara kita ini sembuh insyaAllah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf kalau saya boleh pengen request kisah cucu Nabi Al-Husain dari Ustaz. Makasih. Husain radhiyallahu anhu adalah pemimpin anak muda surga. Kita semua mencintainya, kita merindukannya. Kekasih Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW memberikan julukan itu kepada beliau sama kakaknya Hasan. Sesungguhnya kedua cucuku ini adalah pemimpin surga, pemimpin anak muda surga. Kita mencintai beliau, betul mencintai Nabi SAW, tapi tentu kita tidak seperti orang-orang Syiah. Akhirnya berlebihan dalam masalah ini sampai memukul-mukul dirinya berdarah-darah. Husain adalah cucu Nabi SAW, anak dua manusia mulia, Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib, salah satu dari 10 orang yang masuk surga, sepupu Nabi SAW, anak kecil yang pertama masuk Islam di Mekah, laki-laki yang mulia, suci. Fatimah al-Batul radhiyallahu anha, anak kesayangan Nabi SAW, wanita paling suci, bahkan salah satu pemimpin wanita di surga. Kata Nabi SAW, 4 wanita pemimpin ahli surga. Lalu beliau sebutkan pertama istri beliau Khadijah, lalu anaknya Khadijah Fatimah yang kedua, lalu Asia istri Fir'aun, baru kemudian Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi luar biasa. Tentu ada riwayat lain juga menjelaskan ini tidak harus berurut, yang mungkin saya tadi keliru dan urutan, tapi yang jelas Fatimah masuk dari 4 wanita yang disebutkan Nabi SAW menjadi pemimpin ahli surga. Dan Husain dari darah daging keduanya. Dan cukuplah beliau adalah cucu Nabi SAW. Ya. Banyak sekali kisah beliau radhiyallahu anhu yang menarik dan unik ya. Tapi yang sering saya kenang kisah bagaimana beliau sama kakaknya Hasan pada saat menemui ada orang di masjid, wuduknya salah dan ternyata lebih tua dari mereka berdua. Maka akhirnya adik kakak ini sepakat, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sepakat mengatakan bagaimana kita perbaikin paman kita ini, sementara dia orang tua. Maka mereka sepakat saling uduk, yang uduk dulu Hasan, kemudian setelah itu Husain yang uduk, lalu minta si orang yang salah uduk ini untuk menilai gitu. Maka sepakatlah mereka, lalu Hasan dan Husain datang mengatakan, wahai paman, ini kakakku, kata Husain, menyangka dirinya lebih hebat daripada, lebih bagus daripada saya. Lalu kemudian Hasan juga berkata, ini adikku menyangka lebih baik uduk daripada saya. Kami akan uduk, tolong paman nilai. Maka berkatalah pada saat itu paman tersebut atau orang itu, baiklah. Ya. Kemudian mulailah ya uduk. Dimulai dengan Al-Hasan dulu radhiyallahu anhu, si kakak uduk. Uduk dengan sangat sempurna seperti diajarkan oleh kakek mereka, Ali bin Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ya, diperhatikan baik-baik oleh orang itu. Kemudian Husain datang uduk juga, dan uduknya tidak kalah sempurna daripada kakaknya. Maka tiba-tiba orang tersebut mengatakan, sesungguhnya kalian berdua benar dan saya yang salah. Begitu hakim, begitu bijaksana mereka dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itulah ya. Allahu a'lam. Mungkin tentu banyak sekali, tapi saya tidak bisa sebutkan semuanya insyaallah. Dan kita akan ada sesi khusus serial sahabat membahas tentang cucu Nabi yang mulia ini alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya jika istri disuruh berhijab tapi dia selalu bilang nanti kalau sudah saatnya, padahal saya sudah mengingatkan dia terus menerus. Pertama, Anda sebagai suami sudah menjalankan tugas. Anda akan lepas tanggung jawab hari kiamat. Tidak ada masalah dengan Anda. Karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 sudah sunnah. Yang penting Anda sudah pernah mengingatkan, gitu kan. Ini dari sisi Andanya, lepas dari hukum. Tapi tentu Anda tidak mungkin teman-teman sekalian membiarkan istri terus-menerus lalai. Walaupun hidayah di tangan Allah SWT, kita tahu dalam Al-Quran diberikan perumpamaan dua istri yang tidak bisa, bahkan tidak mau menerima hidayah yang disebabkan oleh Allah SWT dari kedua suami mereka, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kan? Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran masalah itu. Kanata tahta abdaini, ya. Mereka berdua di bawah naungan hamba kami, ya. Shalihain, dua-duanya salih, gitu kan. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat, gitu. Bukannya malah ikut. Ada memang tipologi istri begitu, Allah musta'an. Makanya memang teman-teman sekalian pada saat awal mau menikahlah dengan wanita yang salihah, menikahlah dengan laki-laki yang salih, yang benar-benar Anda tidak pusing lagi dengan masalah agama.
Dan kalau orang yang faham agama mengenal Tuhannya, maka tentu dia akan memberikan hak Anda juga. Allahu a'lam. Ya. Jadi saran saya yang pertama Anda doakan, yang kedua terus mendakwahi dengan cara yang baik dan santun, kirimkan kepadanya cuplikan-cuplikan ceramah, minta orang ketiga menasihatinya, misalnya orang tuanya kah, saudaranya kah, temannya kah, siapa yang kira-kira bisa memberikan nasihat kepada dia, gitu kan. Itu insya Allah mudah-mudahan ikhtiar ini sudah cukup. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan kepada ibu saya yang meninggalkan saya 12 tahun? Baru bertemu 2 tahun lalu, saya ingin berbakti tapi ibu saya sangat jauh dari Allah, dari perbuatannya. Bagaimana saya menyikapinya? Itu cobaan Anda. Tetap bakti. Justru itu tantangannya. Bagaimana Anda menjadi penyebab hidayah ibu Anda sendiri. Tantangannya itu. Teman-teman, kalau lihat ada orang yang berbuat baik di depan kita, dan Allah berikan peluang kita untuk memberikan dukungan, baik itu dukungan lisan, baik itu dukungan apalah yang kita bisa berikan, moral, ya, orang lagi mau sholat, kita perbaiki masjidnya atau kita bangunkan masjidnya, orang lagi mau hafal Al-Quran, kita berikan Al-Qurannya dan seterusnya lah, gitu kan, seperti itulah. Maka kita akan dapat pahala dari situ. Begitu juga dengan pelanggaran orang. Pelanggaran orang itu teman-teman bukan untuk kita musuhi, tapi justru ajang pahala buat kita. Sayang sedikit sekali orang berpikir itu. Dia cuma berpikir kalau orang salah terus salah itu disorotin saja. Enggak, itu adalah ajang pahala buat kamu. Allah lah yang mempertemukan kamu dengan dia supaya kau luruskan kesalahannya. Kecuali kita sudah sampaikan dia nggak mau dengar, itu berbeda. Tapi saya melihat apalagi kalau suami istri, kesempatan emas dia memperbaiki pasangannya. Ya, Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Setelah salam, waalaikumsalam. Maaf, ini tidak ada salamnya di sini, cuma langsung. Bagaimana ketika seseorang yang dizalimi, tapi dia juga menzalimi orang lain, membalas perkataan dengan yang menyakiti dengan perkataan yang sama, lalu dia menyumpahi orang yang menzaliminya. Bagaimana Ustaz? Ya dia rugi. Dia rugi. Kenapa dia rugi Ustaz? Ya dia rugi karena cobaan sedang datang. Sekarang kalau cobaan sedang datang, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Jawabannya 5 huruf. Sabar. S-A-B-A-R. Sabar. Sabar. Ada yang lain? Nggak ada. Dan ketahuilah, bukan cuma Anda yang dizalimi. Saya mau tanya teman-teman yang ikut di sini. Ada nggak yang ikuti acara kita ini belum pernah terzalimi selama hidupnya? Siapa kita yang luput dari lisannya orang? Kalau Anda mau selalu pusing dengan perkataan orang, maka Anda tidak akan hidup dan tidak akan berkembang. Buang jauh-jauh perkataan orang itu. Kalau Anda berbuat salah, Anda jadikan sebagai ajang untuk memperbaiki, kan gitu. Kalau Anda tidak bersalah, gitu kan, maka itu ajang pahala. Teman-teman begini, saya berbagi. Kalau orang sedang diberikan nikmat, ya, kalau orang sedang diberikan nikmat, maka salah satu tanda syukur kita kan selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga berbagi nikmat itu. Misalnya kita dapat makanan, kita beri makan orang, kita punya pakaian, kita bagi pakaian kepada orang, kan begitu. Itu kan tanda syukur kita kepada Allah. Tapi kalau cobaan sedang ada, Anda nggak butuh pengorbanan itu. Nggak butuh pengorbanan. Jadi kita sabar. Tidak ada modalnya sabar itu. Hanya ngelus dada, ya sudah kita terima. Itu yang terjadi pada saat Nabi Yakub alaihissalam datang saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya yang sudah dewasa, mengatakan Yusuf telah dimakan oleh serigala. Padahal beliau tahu baju yang dibawa, baju Nabi Yusuf itu dikatakan dicakar atau dimakan oleh serigala, tidak ada sobeknya sama sekali. Dan ditaruh darah itu darah kambing, bukan darah manusia. Maka beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku keluhkan kesedihanku dan permasalahanku kepada Allah. Beliau sabar terima. Fasabrun jamil, beliau mengatakan sabar itu indah. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik untuknya dibandingkan sabar. Luar biasa sabar itu, luar biasa manfaatnya. Kata Umar anu sabar itu seperti posisi kepala di badan. Jadi bagaimana sih orang kalau tanpa kepala? Mati, kan gitu. Tapi memang Anda harus sabar. Nggak ada solusi lain. Kata Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, siapa yang diberikan cobaan oleh Allah, kemudian dia terima itu, dan dia bersabar, maka dia akan dapat pahala. Dia akan mudah melaluinya, dia akan dapat solusinya. Ya, itu luar biasa ini. Ya. Jadi kalau ada cobaan datang, maka dia, kalau dia terima itu, oh ya sudah, Allah lagi coba saya. Dia bangun tidur flu, dia tagih utang belum dibayar. Apalah cobaannya, dia lamar kerja belum diterima, dia melamar si fulana belum diterima, dan seterusnya. Ya.
Dia sabar, oke lah, ini Allah sudah takdirkan. Maka dia dapat pahala karena sabarnya itu, dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar akan menerima balasan tanpa ada hitungannya. Dia mudah melaluinya karena dia sudah bisa menerimanya, gitu kan. Ini cobaan dari Allah, sudah saya lalui. Kemudian yang ketiga, dia akan dapat jalan keluar. Sebaliknya kata Umar radhiyallahu anhu, kalau orang tidak bisa menerima, tidak sabar, maka dia akan dapat dosa karena dia seakan-akan memprotes keputusan sang pencipta Allah. Dia sulit melaluinya karena dia keluh kesah terus. Toh tetap akan dia lalui sesuai dengan ajal atau batas waktu yang Allah sudah tentukan. Saatnya akan hilang nanti itu di waktu itu. Kalau belum tiba saatnya tidak akan hilang. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Anda pilih yang mana? Jadi di sini teman-teman sekalian, jangan balas kezaliman orang lain. Tapi kan dia fitnah saya, dia gibah saya. Oke, biarin aja. Nanti kalau ada yang konfirmasi ke kita, kalau kita bisa hubungin dia, hubungin. Kenapa kamu bicara begini-begini? Memang ribut, ya sudah, tutup aja teleponnya, selesai. Kalau dia mengatakan, oh kamu dengar dari mana? Ada informasi begini-begini, maka sebaiknya jangan sampai ini terjadi. Saya sudah ingatkan, daripada di akhirat nanti kita bermasalah, begini dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak bisa dihubungin, tidak tahu orangnya siapa, bahkan yang penting sudah tersebar fitnah seperti bola liar ke sana sini, gitu kan? Maka Anda bersabar. Ada tabayun, ada yang konfirmasi, kita jawab. Yang tidak ada tabayun, ya sudah gitu. Nggak masalah, Allah punya cara. Dan orang itu subhanallah, kalau lagi sedang memfitnah Anda, sebenarnya yang dia harapkan Anda emosi. Jangan pernah Anda emosi. Karena itu keinginan dia. Dari syaitan manusia, dari syaitan jinnya dan syaitan manusianya tadi. Gitu kan? Jadi kalau Anda lakukan ini, maka rugi, karena dilihat sekarang, kata Nabi SAW, kalau ada dua orang sedang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran itu akan kena murka Allah, gitu, dan yang diam ini dapat pahala. Sampai yang diam ini balas. Kalau dia balas, maka dilihat nanti. Kalau berimbang balasannya, maka di akhirat nanti mereka impas. Ini mencaci maki, ini caci maki juga. Ini pukul, ini juga dipukul. Ini juga memukul, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya si A dan si B, si A ini menzalimi, kadar kezalimannya 50, ternyata si B membalas, kadar kezalimannya cuma 30, ada selisih 20. Si B akan dapat pahala dari si A hari kiamat. Tapi yang jadi masalah ini, kalau kita balik, orang yang menzalimi, kadar menzaliminya misalnya dia gunjing, dia gibah, dapat dosa 20. Ternyata si B balas dengan membunuh, dosa lebih besar lagi. Saya 70. Nah selisihnya ini nanti pahalanya dia akan dikasih kepada orang yang zalimi dia. Padahal di dunia dia dizalimi. Tapi karena dia kasih balasan lebih besar. Begitu penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, maaf mau menanyakan, kalau baca Al-Quran tidak urut karena untuk tadarusan banyak orang, bagaimana ya Ustaz hukumnya? Tidak ada masalah. Kalau Anda maksudnya untuk tahsin, ya, memperbaiki bacaan, tidak ada masalah. Jadi misalnya saya duduk, kemudian ada 10-20 orang ikhwan yang duduk melingkar misalnya. Kita buat tadarus Al-Quran. Saya baca ayatnya, kemudian mulailah si fulan baca, saya betulkan kalau salah si fulan, begitu terus keliling. Misalnya itu kita pilih dari 10 atau 20 orang ini, satu orang bacanya per 5 atau 10 ayat. Maka kan beda-beda tuh, nggak lanjut. Gitu kan. Itu tidak ada masalah. Bisa saja. Tetapi Anda belum terhitung mengkhatam Al-Quran. Karena diperintahkan, ya, dalam Islam, agar Anda mengkhatam itu, membaca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah wudhu harus menggunakan baju? Tidak, kalau Anda maksudkan di sini lagi di kamar mandi sendiri, tidak apa-apa. Tidak masalah. Di tempat umum tentu Anda harus tutup aurat, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau lagi puasa, sakit gigi, tak tertahan, terus kumur pakai air garam, hukumnya apa Ustaz? Boleh. Yang penting jangan ada masuk ke telan, gitu kan? Tidak ada masalah, Anda kumur-kumur tidak ada masalah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya nama Nadinda. Lalu ada orang bilang nama Nadinda dalam Al-Quran artinya ular. Apa benar Ustaz? Allahu a'lam. Saya tidak tahu ini. Bahkan saya tidak tahu ada kata-kata ini dalam Al-Quran, Nadinda. Ya. Allahu a'lam. Saya tidak tahu, mohon maaf.
saya tidak pernah berpuasa dan sholat. Dan bulan ini saya puasa dan belajar sholat. Di mana puasa dan sholat yang dulu, apakah bisa diganti? Bagaimana caranya? Masya Allah, berita gembira ini. Selamat masuk ke alam ketaatan, saudaraku. Bergembiralah. Ini sebuah hidayah yang Allah berikan kepada anda luar biasa. Dari mana anda tahu? Memang Allah sedang menginginkan kebaikan bagi anda. Saya mau berbagi kisah ini. Ada seseorang dai dari Maroko. Dia subhanallah mimpi Rasulullah SAW datang kepada dia 3 hari. Dan Rasulullah terus mengatakan kepada dia, sampaikan berita gembira kepada Fulan bin Fulan dari suku ini tinggal di Mekah. Maksudnya dia akan masuk surga. Maka dai ini bingung, 3 hari berturut-turut mimpi Rasulullah SAW dan menyebutkan nama orang di Mekah lagi. Dia nggak pikir panjang, siapin barangnya semua, pergi umroh. Setelah umroh dia ketemu sama teman-temannya, kebetulan orang ini dai gitu. Dia ketemu sama teman-temannya yang juga orang-orang soleh di Mekah kan, yang seperti dia suka ke masjid dan segala macam. Ngobrol-ngobrol lah. Terus dia bilang, saya mimpi Rasulullah SAW, ini unik, saya tidak pernah mimpi seperti ini gitu. Dan disebutkan namanya Fulan bin Fulan dari suku ini di Mekah sini. Ayo kita cari, bantu saya. Ada yang saya mau sampaikan dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Nabi SAW mengatakan, sampaikan bahwasanya di ahli surga. Ayo kita cari. Amal apa yang orang ini buat gitu. Teman-temannya di Mekah cari, bantu si Fulan, tanya si Fulan, suku ini tinggal di mana. Sampai subhanallah ketemu. Rupanya ada satu semacam RT kita gitu. Nama si Fulan ini dikenal. Tapi dia bukan orang soleh. Orang yang paling bejat di situ. Nggak pernah sholat, buat kejahatan, ganggu orang, segala macam. Nggak ada orang yang suka sama dia. Maka waktu dia tanya, dia mengatakan, mana si Fulan bin Fulan, tanya kepada orang-orang tetangganya orang itu. Kata mereka, untuk apa kalian dari muka kalian ini kelihatan orang-orang saleh ini? Untuk apa kalian nanya orang itu? Kata yang dari Maroko, saya ingin sekali ketemu sama dia. Kata mereka, mungkin kau salah orang. Ada orang, ada si Fulan, ada orang saleh di sini, ada seperti kalian gini. Tapi kalau dia aneh kalau anda mau gitu. Kata dia tidak, saya ingin ketemu di mana. Ditunjukkan rumahnya. Dia datang ke sana. Keluar orang pakai rambutnya berantakan, penampilannya nggak tertata gitu. Lalu dia heran, ada orang-orang berjenggot, orang-orang yang masya Allah kelihatan pakai kopiah rapi, pakai gamis. Nih siapa nih orang-orang ini? Ada apa? Mau apa kalian? Dia bilang, siang orang Maroko bilang, saya cari, apakah anda Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia mengatakan iya. Lalu kata dia, saya mau sampaikan sesuatu sama kamu. Langsung. Dia bilang, saya? Dia bilang, iya. Dari Rasulullah SAW pesan. Kaget orang itu. Dari Rasulullah SAW? Iya. Apa itu? Dia bilang, saya mimpi 3 hari berturut-turut. Bahwasanya Rasulullah SAW bilang, sampaikan berita gembira. Maksudnya pesan dari Nabi suruh sampaikan langsung. Ya, kalau Fulan bin Fulan dari suku ini ahli surga. Kata mereka, tiba-tiba orang itu merah wajahnya, matanya merah, menangis terisak-isak. Apakah Rasulullah SAW sebutkan saya dalam mimpi? Dia bilang, demi Allah saya datang sini umrah. Dan saya seorang dai, saya nggak akan bohong dengan itu. Saya sangat yakin. Gitu ya. Maka dia menangis terisak-isak orang ini. Dia bilang, kalian, engkau perlu tahu, tidak ada orang yang lebih buruk daripada saya di wilayah ini. Saya orang paling fasik, paling jauh dari agama di sini. Bagaimana bisa Rasulullah SAW sampaikan ini? Kata orang dari Maroko, justru saya datang karena itu. Saya mau tahu amal apa yang kau lakukan nih. Sampai kau dapat berita gembira 3 hari berturut-turut saya mimpi Nabi SAW menyampaikan berita gembira, kau ahli surga. Dia bilang, saya tidak punya amal. Saya ini nggak sholat, nggak buat apa-apa ini. Kata dia, coba ingat-ingat. Subhanallah, dia bilang, saya tiba-tiba teringat. Ya. Ada tetangga saya ini, tetangga di sebelah ini janda, punya anak 3 atau 4. Suaminya meninggal dan tidak punya lagi pendapatan. Gitu. Maka satu waktu suaminya meninggal, saya bersumpah atas nama Allah waktu itu, demi Allah saya akan bagi gaji saya setengah buat dia, sekeluarga, setengah buat saya. Dan demi Allah sampai hari ini masih berjalan. Entah sudah berapa lama saya kasih. Maka kata orang tersebut, itu sebabnya. Ya. Kalau gitu ayo ikut sama saya ke Masjid Haram, kata dai dari Maroko ini. Dia bilang, bagaimana saya bisa ke haram, saya sudah sekian tahun tidak ke haram, saya ini fasik. Kata dia, ayo ikut. Maka dia mandi orang ini. Dia bilang, saya mandi dulu. Dia mandi, dia pakai baju terbaik, masuk ke Masjid Haram. Begitu masuk ke masjid, dia tundukkan kepalanya, dia nangis orang ini terisak-isak. Luar biasa. Sampai tiba ke dalam sholat. Kata orang dari Maroko,
Orang ini waktu ikut sholat terisak-isak menangis dan kelihatan orang yang tulus nangis, bukan karena riak. Dia terisak-isak, dia nangis-nangis, luar biasa bagi dia gitu loh. Sebuah kejadian yang spektakuler ini. Masuk Masjid Haram, sholat di belakang imam itu luar biasa gitu. Dia bilang di sujud pertama dia masih bangkit, di sujud kedua kalau tidak salah ya, dalam kisahnya tiba-tiba sudah nggak bangkit lagi. Begitu selesai salam disentuh jatuh meninggal orang itu. Kata para dai-dai yang menceritakan kisah ini, Maha Suci Allah yang mau memberikan hidayah orang ini di akhir hidup ditutup dengan taubat. Anda yang masih jauh dari Allah, kembali, segera kembali. Di Ramadan seperti ini Allah utus malaikat khusus untuk menyuruh, wahai pelaku kebaikan, ayo akbil, ayo berbuat kebaikan, cepat, cepat. Ini kesempatan emasmu. Dan wahai pelaku keburukan, berhenti, stop. Kesempatan kau perbaiki dirimu sekarang. Seperti itulah. Ini berita gembira yang luar biasa. Saya sangat senang dengan berita seperti ini. Anda sudah Allah pandu dengan kebaikan. Sholat saudara, bagus. Ya. Gimana puasa dan sholat yang dulu? Apakah bisa diganti? Kalau puasa Anda ganti. Ingat kira-kira berapa tahun Anda puasa, dibayar pelan-pelan. Kalau sholat tidak ada lagi qadanya, karena kalau Anda dulu meninggalkan secara sengaja. Memang nggak mau sholat. Gitu ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal calon mertua, beda aliran ajaran Islam. Jadi kayak menghalanginya buat saya nikahi anaknya karena beda aliran. Dia adalah Hizbullah. Saya nggak tahu yang Hizbullah mana. Hizbullah banyak yang menggunakan nama Hizbullah. Kalau Hizbullah yang di Lebanon itu adalah orang-orang Syiah yang Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bersyukur kepada Allah kalau tidak sempat menikah gitu ya. Begini teman-teman, bagi yang bujang dan gadis, kalau Anda mau menikah sama seseorang, kemudian Anda batal tiba-tiba, coba dahulukan sangka baik kepada Allah SWT. Saya yakin ini pasti Allah inginkan kebaikan buat Anda. Tidak usah paksakan. Tapi kan saya suka anaknya Ustaz, tidak masalah. Itu kan suka awal. Rasa suka itu bisa muncul dengan pengabdian, dengan kasih sayang, dengan ketulusan itu bisa muncul. Jadi tidak usah dipaksakan di sini. Itu saran saya ya. Maka Anda coba istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian coba ya minta petunjuk sambil Anda coba ikhtiar. Tidak ada masalah Anda datang supaya Anda puas ya. Datang tanyakan kenapa nggak terima, kenapa begini dan begitu. Kalau dia tetap tidak mau, ya sudah. Anda bilang sama anaknya, mohon maaf saya tidak bisa berkelanjutan dalam masalah seperti ini. Biarkan nanti anaknya yang berbicara sama ayahnya sama ibunya. Ya, daripada nanti Anda sudah menikah, malah jadi masalah terus. Mungkin dia lakukan ritual-ritual tertentu, Anda dipaksakan harus ikut dan segala macam. Itu malah lebih bahaya gitu kan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa berbuka puasa yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Terima kasih hamba Allah dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Tolong ditanggapi Ustaz. Yang saya tahu, dhahaba al-dhama, telah hilang rasa haus. Dhahaba al-dhama'u, ya. Wabtallatil uruqu, dan telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetaplah pahala itu. Sebagian ulama mengatakan ini dianjurkan dibaca setelah Anda buka puasa ya. Kalau pas baru mau buka puasa baca bismillah saja. Seperti umumnya mau makan, bismillah, makan dan minum. Habis selesai itu Anda baca dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Seperti itulah. Bagaimana caranya meminta izin kepada orang tua untuk menikah? Sampaikan apa adanya, akhi dan ukhti. Sampaikan apa adanya. Walaupun Anda seorang akhwat, saya melihat insya Allah selama orang tua masih punya fitrah, dia masih punya keimanan, dia masih mengenal Tuhannya, dia tidak akan masalah dengan itu. Kalau saya pribadi, saya sama sekali tidak merasa terbebani kalau saya harus, anak saya mengatakan saya mau menikah ayah, misal. Saya melihat itu adalah positif, sama dengan dia bilang saya mau sholat ayah misalnya, saya mau puasa ayah, kan dia mau beribadah. Harusnya orang tua yang masih dalam fitrahnya merespon itu, harusnya gitu kan. Dan kalau paling tidak, mungkin paling dia akan bertanya misalnya dia mengatakan kenapa mau nikah sekarang, kamu akan hidup dari mana, dia Anda harus punya penjawaban yang tepat untuk dijelaskan kepada orang tua, seperti itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apabila ada kerabat yang iri dengan ortu saya
karena harta, kemudian tidak saling sapa. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dosa ini, nggak boleh, gitu kan? Pertama, iri sendiri nggak boleh. Misalnya gara-gara temannya, saudaranya muslim lebih kaya, nggak boleh. Kita nggak boleh hasad, iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Oh, dia lebih cantik, ini lebih gagah, ini lebih pintar. Enggak. Yang kita boleh adalah ghibtah. Apa itu ghibtah? Kita berharap, kita merasa iri, tapi tidak mengharapkan hilang nikmat itu dari dia, dari orang tersebut, dan dengan cara gini, orang itu Masya Allah pintar ya. Ya Allah berikan juga sepintaran seperti dia, atau bahkan lebih. Nah, itu boleh. Itu baru poin, gitu Pak. Jadi usahakan hati Anda selalu bersih. Tetap kita bisa minta apa yang Allah berikan kepada orang lain, itu selama itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Jangan tentu kita minta agar jenis kelamin kita berubah seperti dia, misalnya, itu kan nggak mungkin. Gitu. Tapi sesuatu yang bukan mustahil kita bisa minta kepada Allah SWT, dan Allah akan berikan insya Allah. Ya. Dan tidak saling sapanya tidak boleh ya. Bahkan kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim ya tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari ya. Selanjutnya di Instagram juga ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau laki-laki rambutnya gondrong? Kenapa gondrong dulu nih? Kalau Anda gondrong dalam arti kata, saya masih membedakan antara gondrong yang dianggap berantakan dengan gondrong yang rapi, karena mau ikutin Nabi SAW ya. Karena Nabi SAW itu rambutnya kadang-kadang sampai kuping atau sampai di pundak ya, jumma atau lumma gitu kan. Maka kalau Anda memang laki-laki memelihara dan merawat rambut dengan bagus, sampai Anda biarkan sampai di pundak misalnya, itu dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai berlebihan, sampai ke belakang, sampai kayak perempuan, ini jangan. Dan Anda niatkan memang karena Nabi SAW, bukan karena penyanyi rock ini, mungkin karena pemain ini dan pemain itu, bukan karena itu, tapi memang karena Nabi alaihi salatu wassalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Setahu saya nggak boleh. Setahu saya tidak boleh ya. Jadi zakat fitrah adalah makanan untuk mensucikan kesalahan-kesalahan kita selama kita puasa. Kalau uang yang Anda sendiri zakat mal namanya, gitu kan? Setahu saya itu. Jadi tidak usah diuangkan. Allahu a'lam. Selanjutnya pertanyaannya, setelah sholat subuh apakah boleh tidur? Kalau tidak boleh, paling baik tidur pada waktu kapan Ustaz? Saat Ramadan, jazakallah khairan. Tentu makruh hukumnya ya kalau tidur habis subuh itu. Tapi lihat keadaannya, mungkin Anda semalam suntuk sibuk dengan sholat malam, Anda sibuk dengan mengaji, mungkin Anda sebagai ibu rumah tangga sibuk baru tidur sejam 2 jam habis tidurin bayi, kemudian Anda harus bangun lagi masak dan seterusnya. Anda capek sekali, Anda pusing, tidur tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mau tanya tidur yang paling baik kapan, 2 waktu tentunya, di masa waktu kailulah. Kailulah itu adalah waktu siang hari. Ada yang mengatakan sebelum duhur, menjelang duhur, atau ada yang mengatakan setelah duhur. Kemudian yang kedua ya, adalah malam hari, seperti waktu sekarang ini kita istirahat gitu ya. Itu waktu yang terbaik yang diperintahkan. Kalau tentang kailulah itu adalah hadis Nabi SAW, berkailulah kalian karena syaitan tidak berkailulah. Ya, dan Anda bisa tentu membaca atau mendengar di YouTube penelitian ilmiah ya tentang manfaat tidur siang itu ada. Kemudian kalau malam, tentu Allah mengatakan dalam surah Naba, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna al-laila, kan? Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan tidur kalian itu untuk istirahat, kan? Selanjutnya, apa hukum jika orang positif corona berpuasa di bulan Ramadan? Kalau saya melihat pribadi, ini kembali kepada saran dokter. Karena dokter lebih paham masalah ini. Dokter lebih paham. Jadi Anda tanya dokternya. Kalau dokter mengatakan, oke, Anda boleh berpuasa, tak masalah, yang penting sahur cukup, buka puasa cukup, tidak ada masalah. Tapi kalau dokter mengatakan Anda lagi masa diisolasi, Anda harusnya tidak puasa dulu dan seterusnya, maka oke, Anda jangan puasa dulu. Tapi ingat, tetap harus dibayar di hari yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, barangkali lupa ditanyakan ke ulama, apakah sepupu suami tetap sepupu atau keponakan susu seorang suami? Oh iya betul, subhanallah, ini maaf, saya lupa ini. Insya Allah biidnillah ya, biidnillah saya coba begitu saya tutup nanti live ini,
di 1 jam insya Allah sekitar 11 menitan lagi. Saya langsung coba akan lemparkan pertanyaan itu kepada ulama kita. Insya Allah bismillah, insya Allah saya tidak lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kami ASN atau PMS digaji melalui bank konvensional? Dalam kurung wajib memiliki rekening bank. Bagaimana menurut Ustaz Zakallah? Ini pernah saya tanyakan ya. Kalau hanya digunakan sebagai fasilitas seperti itu, baik perusahaan Anda, tempat Anda kerja, pemerintahan dan segala macam, harus ke bank konven, maka Anda lakukan. Tapi Anda tidak sama sekali interaksi dengan bunganya, dengan apapun yang berhubungan dengan perbankan konvensional itu. Anda hanya sekedar murni lewat saja, lalu mungkin Anda punya rekening di bank syariah yang Anda alihkan. Seperti itulah. Jadi insya Allah nggak ada masalah selama hanya sekedar seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta doanya supaya segera diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya berdoa kepada Allah SWT semua tidak terkecuali yang ikuti acara kita. Ya, ada 2000-an lebih Masya Allah di Instagram, 2.900, ada di YouTube 2.700 yang ikuti kita sekitar 5.000 orang. Semoga saya minta kepada Allah SWT semuanya tidak terkecuali yang mengikuti acara kita ini, semuanya insya Allah hajat-hajat Anda dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya memohon kepada Allah mudah-mudahan ya, sebelum kita menutup acara kita ini, Allah sudah catatkan sebagai doa yang dikabulkan. Insya Allah sungguh Dia maha dekat dan mendengar doa-doa hambanya, dan Dia malu untuk menurunkan tangan hambanya dari permintaan doanya dengan kosong. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah semua saudara-saudaraku ini yang mengikuti acara hajat-hajat mereka, sembuhkanlah penyakit yang sedang sakit, mudahkanlah urusan yang sedang sulit, dan juga berikanlah keturunan yang belum memiliki keturunan, dan apapun hajat dari hajat-hajat dunia kami dan juga akhirat kami kabulkan ya Allah, dan berikan kami dengan sempurna, serta seluruh dosa-dosa kami gantilah menjadi pahala dengan izin-Mu. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Insya Allah. Selanjutnya setelah doa, saya berharap Anda juga ikhtiar ya, dengan banyak mengkonsumsi, apalagi di waktu kita sekarang ini menjelang buka puasa itu kan sunnahnya makan kurma rutop ya. Rutop itu kurma basah dan itu bagus sekali untuk kesuburan. Itu saya sarankan Anda lakukan itu. Kemudian juga jangan lupa ruqyah syariah yang sudah kita bahas sampai 3 pertemuan kemarin, 3 sesi. Baca ayat-ayat dasar Al-Fatihah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. 6 surah dasar yang sering saya sebutkan. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Al-Falaq, Al-Falaq, dan An-Nas, Al-Nas. Baca sekali-sekali atau 3 kali, tiup telapak tangan, usapkan ke tubuh Anda. Insya Allah. Dengan ruqyah juga ini, insya Allah Allah SWT akan berikan hajat Anda. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini ada yang mengatakan, aku mencintai Anda Ustaz karena Allah. Sama-sama. Ahabbakallah alladhi ahbabtani. Jadi sunnah Nabi SAW memang kalau kita lihat seseorang yang kita anggap dalam perasaan kita cukup baik hubungan sama Allah, kita mengatakan saya mencintai Anda karena Allah. Tapi tentunya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Kemudian orang yang diucapkan ini mengucapkan ahabbakallah, semoga Allah mencintaimu. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi, yang engkau mencintaiku karenanya. Seperti itu. Allahu a'lam ya.